Oke, kali ini kita akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Kasarusmut. Di sini saya akan membuat kode stack, di mana stack dalam aplikasi ini akan diterapkan dalam tumpukan sepatu. Stack kan tumpukannya, berarti tumpukan yang saya akan ambil atau saya akan menerapkan dalam dunia nyata itu adalah tumpukan sepatu. Langsung aja kita mulai. Di sini kita masukkan dulu library-nya, yaitu include iostream, oke, terus kita namespace-nya dulu ya. Biar nanti gampang, jadi gak usah menulis std dan sebagainya. Kemudian define max, ini apa ya namanya, nilai maksimalnya, maxnya. Aku nggak mau besar-besar soalnya nanti biar gampang nyontohin ya. Jadi maksimal 3, sebenarnya maksimal itu bisa diatur semau kita gitu. Nah, terus kita langsung masuk ke intinya itu ada di main-nya. Oke. Kita buat dulu kode dimana nanti ketika di output akan langsung keluar, itu kita main in main. Oke, salah. Jadi pertama ini kita akan membuat objek tumpukan sepatu sebagai tag-nya. Nah, jadi kita harus meminta input pilihan dari pengguna itu untuk memilih operasi yang mana nih, gitu. Apakah operasi 1, operasi 2, operasi 3, dan nanti kita akan jelaskan operasi 1 isinya apa aja. Tuh. Nah, langsung kita masukkan state tumpukan sepatu ya, jangan di spasi. Oke. Terus in choice karena nanti kan akan dipilih ya, choose salah satunya gitu. Nah, stringnya jenis sepatu ya, berarti jenis sepatu. Oke. Nah, baru kita masuk ke do, dimana dia akan mengerjakan ketika do ini berjalan, maka apa aja nih pilihannya. Oke, kita masukkan pilihannya dulu. Code kita masukkan menu tumpukan sepatu dulu lah ya. Oke, menu tumpukan sepatu ini aja. Iyalah sih, salah pencet. Oke. Oh, ketinggalan, jangan lupa di komanya. Nah, terus baru kita tampilkan pilihan yang bisa dipilih. Nah, nomor 1 itu aku mau karena nomor 1 akan kita isi push itu mungkin kita bisa tulis dengan tambahkan stok sepatu. Stok sepatu. Oke, dalam kurung push aja ya, biar jelas gitu. Push. Nah, terus jangan lupa titik komanya. Terus masukkan code 2. Nah, kalau di sini kita akan masukkan pop, berarti ambil sepatu aja deh. Ambil sepatu. Salah. Pop ya. Kalau sepatu itu diambil berarti pop. Ini tuh biar tetap bisa dipilih pilihan kita. Jadi kita pasangkan garis miring N itu. Gitu. Terus code yang ketiga ya.
salah. Yang ketiga itu kan yang ketiga itu berarti ini display ini kita melihat tumpukannya tuh isinya ada apa aja sih. Oke, kita cek tumpukan. Lihat aja deh, lihat nanti kan dicek tuh bisa ini di nomor 4 lihat tumpukan. Oke. Nah yang terakhir itu bukan terakhir sih, terakhir nanti nomor 5 ya. Ini nomor 4 itu kita cek jumlah sepatu aja deh, cek jumlah sepatu karena kan ini size ya, yang akan ditampilkan dari size itu nanti kode yang kita masukkan itu size. Terus code 5. Nah 5 ini keluar atau exit deh, exit ya, exit keluar aja deh karena di atasnya Indo semua. Nah jangan lupa kasih ini. Oke. Nah terakhir ini tulisan apa sih yang mau dimasukin gitu, dan tulisan ini nih nanti jadi pilih operasi, jadi nanti pas output akan keluar operasi mana yang mau dipilih tuh, tulisan ini tuh bisa keluar gitu. Oke. Ntar ini ketinggalan titik komanya. Nah terakhir kita masukkan biar bisa di choose ya, jadi nah ini biar bisa di choose dan kita masukkan chainnya itu untuk menghindari kesalahan dengan getline nanti. Jadi kita masukkan cheat.ignore masalah gini ya sih. Oke. Udah chainnya udah masuk. Oke. Next kita masuk ke switch ini jadi kayak kalau misalnya kita memilih satu menggunakan si outputnya bisa mengambil satu gitu, jadi dimana kita masukkan kode-kode setiap ini, misalnya nomor 1 itu push, berarti kita masukkan kode pengerjaan dari push itu. Oke, kita masukkan di switch choose ya, choose kenapa sih suka banget choose, baru jadi ini di choose ini tuh ada case 1, case 2. Oke, kita masukkan ke case 1. Case 1 ini kan akan kita masukkan kode dari si push ya, berarti case 1 kita tulis dulu ya. Case 1 itu code masukkan jenis sepatu ya, karena kan ini tuh akan menambah jenis sepatu. Oke, titik 2 deh. Nah jangan lupa titik koma. Nah baru get line, karena kan tadi ini apa sih di atas tuh kita udah pakai chain ignore itu biar masalah dengan get line gak ada gitu. Get line-nya tadi chain koma jenis sepatu, oke, karena kan nanti akan masuk dari kode jenis sepatu di atas. Nah setelah seperti itu kita masukkan kode break. Oke. Nah ini udah contoh kode push ya, ini udah kode push sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan masukkan kode chain apa sih, kita case 2
case 2 kita masukkan juga. Karena kode case 2 itu pop ya, jadi kita masukkannya kode pop ya, dimana kode pop ini gak terlalu beda jauh, cuman lebih simple, dan nanti ke bawahnya pun juga akan sama. Kita masukkan tumpukan sepatu dot pop karena kita mau masukin. Oke, titik koma break. Oke, nah udah. Kalau pop itu tinggal seperti ini saja. Terus kita masukkan case 3. Case 3 ini kode dari itu ya, display. Berarti kita akan masukkan tumpukan kode dot D-nya nggak usah gede, display nah oke, udah kan. Terus berarti case keberapa lagi? 4 ya. Case keempat berarti ini size ya, kita masukkan sama beda. Oke, ini berarti jumlahnya aja, karena kan case size ini cuma minta secara keseluruhan ya, jumlah sepatu dalam satu tumpukan aja deh, dalam tumpukan itu ada berapa gitu. Oke, titik koma. Oh iya, masukkan karena ini size ya, jadi kita harus jangan langsung titik koma gitu, kita tambahkan ini tumpukan, kita tambahkan kode kalau itu tuh size gitu, tambahkan tumpukan sepatu dot size. Nah, tambahkan NDL baru. Kalau NDL ini tuh kayak kayak gitu ya. Nah, untuk kode yang selanjutnya itu kan exit ya. Oke, karena case 5 kita pakai exit, berarti yang dikeluarkan itu code ya, code terus pilihan tidak valid. Bukan, kalau itu berarti keluar dari program, karena exit ya, keluar dari tumpukan deh, program ini program benar. Terus kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalau udah gini gak usah tambahin NDL-nya di sini. Nah, udah seperti itu. Terakhir kita masukkan default. Nah, salah. Nah, ini code. Habis itu pilih pilihan tidak valid ya. Ketika kita memilih saat di terminal nanti, ketika memilih selain daripada 1, 2, 3, 4, 5 gitu, atau kita misalnya memilih 7, sedangkan pilihan yang kita sediain itu hanya 5, jadi yang akan keluar tuh adalah pilihan tidak valid itu. Oke, langsung kita NDL. Nah, udah seperti ini tuh udah jadi 1 ya, dan masih panjang lagi sih sebenarnya. Dan ini udah jadi di inmain-nya. Karena inmain-nya udah jadi, kita mulai lagi, kita buat itu di atasnya itu semacam kayak
kode-kode. Jadi misalnya ketika kita memilih satu, apa yang akan muncul, ketika kita memilih dua, apa yang akan muncul. Oke, kita akan membuat namanya class ya. Jadi kita buat class dimana nanti kode-kode ini yang akan menjalankan dari tadi pilihan-pilihan yang di bawah, karena kalau kita run ini belum selesai ya. Class take. Oke, langsung aja. Di sini tuh kelas tuh ada yang private dan ada yang public. Karena private itu tidak akan ditampilkan saat terminal berjalan. Oke, kita buat yang private dulu. Karena private ini lebih simple. In top ya. Kenapa top? Ini berarti menunjukkan posisi paling atas di tumpukan itu di top ya. Jadi posisi yang paling atas yang bisa masuk itu berapa sih? Nah, makanya kita tinggal tulis string sepatu max ya. Kenapa? Karena tadi kan udah di atas tuh udah dijelasin maxnya berapa sih gitu. Nah, udah bikin yang private, sekarang kita bikin yang public. Oke, udah bikin yang public. Wait, kenapa publiknya gitu? Nah, gini. Oke, nah habis itu kita masukkan stake-nya. Stake-nya aduh mana sih? Ini stake-nya. Nah, stake ini nanti berarti tumpukan itu awalnya dari berapa sih? Karena kita mau kosongin dulu ya tumpukannya, maka kita tulis topnya itu sama dengan -1 gitu. Kemudian kita buat booleannya. Oke, boolean, kode boolean di mana jika boolean ini untuk mengecek apakah tumpukan itu tuh sebenarnya kosong atau enggak sih gitu. Nah, kita cek dulu berarti satu boolean is empty atau boolean is full dulu. Sama aja, aku mau coba boolean is full dulu ya. Jadi aduh salah, boolean itu mengecek apakah true or false sih dari full ini gitu. Apakah sudah full? Nah, nanti dia akan menjawab kalau returnnya top maksimal itu max -1 ya. Nah, ini dia akan mengecek kalau misalnya full itu kalau topnya udah maksimal banget gitu. Sedangkan nanti berarti di bawah sini kita akan membuat kode boolean lagi yang mana akan mengecek is empty atau ketika kosong gitu. Nah, jika kosong maka apa? Maka returnnya kita masukkan. Berarti jika kosong, returnnya kita tetap masukkan sesuai yang di atas tadi, yang ini tadi. Kalau top itu -1 ya. Jadi sama dengan apa diganti notif. Nah, sama dengan -1. Oke. Udah kayak gini, ini berarti udah tahu ngecek. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan yang namanya void. Void ini itu jika stake-nya penuh, maka programnya ini, si program yang kita buat itu akan ngasih tahu kalau misalnya tidak bisa lagi menambahkan tumpukan atau menambahkan sepatu ya, yang seperti yang kita contohnya. Nah, tapi kalau misalnya ada ruang, maka sepatu itu akan langsung ditambahin. Oke, kita akan membuat kode itu. Karena kan pilihan nomor 1 dan nomor 2 itu push dan pop. Jadi kalau misalnya push is full, gak bisa masukin lagi di is full tadi, maka program itu akan menuliskan kata-kata apa nih. Oke, kita akan membuat yang namanya void. Void itu push ya. Jadi ketika orang mau nge-push ya, mau memasukkan itu kita taruh string jenis sepatu tadi. Jenis sepatu. Udah ya.
Nah, kita akan menjelaskan satu-satu. Jika is full, sesuai dengan ketetapan di atas tadi, jika is full, maka ini salah. Nah, jika is full, maka code-nya akan mengeluarkan tulisan, program itu akan mengeluarkan tulisan tumpukan sepatu penuh, tumpukan sepatu sudah melebihi, tumpukan sepatu penuh aja deh, tumpukan sudah penuh, sepatu sudah penuh, tumpukan sepatu penuh aja lah biar simpel, tumpukan sepatu penuh, kita pakai tanda seru biar menegaskan gitu ya. Nah, terus jangan lupa ditambahkan NGL. Oke. Setelah itu kita turun else. Ini sepatu jika sudah maksimal ya. Jadi top, jika ingin ditambahkan ke top, maka sama dengan jenis sepatu. Nah, terus code-nya sepatu aja, karena ini tuh tumpukan sepatu. Oke, jenis sepatu. Nah, ini ditambahkan ke tumpukan ya. Jadi kalau misalnya berhasil ditambahkan ke tumpukan, kita tulis aja ditambahkan ke tumpukan. Nah, kita tinggal salah, kenapa sih tambahin NGL. Oke. Nah, ini sudah ya. Jadi jika full, maka tumpukan itu akan mengeluarkan tulisan tumpukan sudah penuh gitu. Nah, makanya sekarang kita akan buat jika kosong tuh gimana. Ini mana sih? Kita akan membuat void ini udah void push. Nah, sekarang kita buat void pop. Void pop ini berarti kode yang mana jika ditambahkan maka akan bergerak macam mana. If empty berarti ya, karena kan tadi di atas is empty oke, itu nah begini. Terus code-nya akan menghasilkan tumpukan kosong gitu ya. Nah, salah, tumpukan kosong, sepatu kosong deh, tempat sepatu kosong. Nah, udah tumpukan sepatu kosong kayak gini, tinggal tambahkan NDL. Dah. Nah, else itu code-nya akan keluar seperti sepatu aja ya, sepatu kayak yang di atas, soalnya kayak yang di ini samakan ya, sepatu. Kenapa ini jadinya jenis tadi kan jenisnya sepatu. Ini berarti sepatu top ya. Nah, kayak gini kita tambahkan gini deh, diambil dari tumpukan, jadi kayak
Ngasih tahu gitu kalau diambilnya dari tumpukan. Nah, kan diambilnya dari tumpukan, tinggal tuk kebanyakan masukkan NDL. Oke, udah seperti ini udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat ini void push udah, void pop udah, karena tadi sesuai pilihan yang di bawah itu ada push pop. Lihat tumpukan ini kita akan menggunakan kode display. Oke, kita masukkan void display, void display, Oke. Jadi void display ini itu kalau misalnya kosong, program tuh akan ngasih tahu kalau misalnya tumpukan kosong. Kalau tumpukannya ada satu, misalnya sepatu Nike, berarti program tuh akan ngasih tahu kalau yang tersisa itu ada tumpukan Nike gitu. Dia akan ngasih tahu misalnya tumpukan ada 3, misalnya jenis-jenisnya apa aja, itu dia akan ngasih tahu gitu. Bedanya dengan size itu cuma ngasih tahu misalnya tumpukannya ada 4, nggak bisa, tumpukannya ada 3, berarti cuma ngasih tahu kalau misalnya di tumpukan ada 3. Kalau display ini kita akan untuk stok kita nih ada apa aja, dikasih tahu nantinya. Oke. Nah, terus kita makanya ini kodenya enggak terlalu panjang, tapi berarti if is empty. Oke, jadi karena kan tadi kalau misalnya kosong, display akan ngeluarin apa nih? Oke. Tapi jika kosong, nah code-nya akan mengeluarkan kata-katanya tuh yang dia keluarin tuh ada tumpukan sepatu kosong aja ya, sepatu kosong, gitu aja, sepatu kosong, masukin NDL udah. Nah terus ini else register. Nah code yang akan disamakan itu tumpukan jika salah tumpukan salah, kenapa saya belum pakai ini. Nah tumpukan sepatu saat ini gitu, dan nanti akan mengeluarkan kode-kode yang dan nanti akan memberitahu gitu output yang akan dikeluarkan itu adalah jenis-jenis sepatu yang sudah dimasukkan gitu. Saat ini NDL. Nah baru kita masukkan for int, karena nanti jika i sama dengan top akan terus i dengan 0 salah min. Nah code-nya akan strip aja lah ya buat setiap itunya, strip. Udah capek soalnya, males mikir. Ini NDL. Nah udah, ini udah jadi, ini adalah kode dari display. Oke, sekarang kita ke size. Duh, pas banyak gak sih? Aduh, bentar. Kita masuk ke kode size ini, karena tadi kayak size itu cuman nunjukin hasil satu tumpukan tuh ada berapa biji gitu, atau apakah ada 1 atau 2 atau 3 gitu. Karena maksimal cuma 3 yang kita masukkan, berarti dia nggak akan lebih dari 3. Jika lebih dari 3 tadi, dia akan memberitahu kalau tumpukan sudah penuh gitu. Oke, kita masukkan kode dari size ya, int ya kalau size ini, karena menghitung in size
Nah, kalau insize itu cuman return top plus 1. Salah. Kok sama dengan plus 1? Udah. Is. Maaf kan. Nah, cuman top 1. Terus kita tutup. Nah, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini udah. Jadi ini udah nih, tinggal kita masukkan di akhir kan. Jadi di akhir itu kodenya ada yang di pilihan yang ini itu keluar dari program, tapi kita belum masukin. Maka dari itu kita masukkan while ya. Jadi di sini kita tambahkan karena yang terakhir itu keluar dari program, jadi while choose. Kok kurungnya ini salah guys, kurungnya ini well choose maksimal tuh 5 ya. Maksimal 5. Oh iya, kalau pilihan yang kelima maka returnnya akan menghasilkan 0, dimana ini akan menunjukkan. Nah, kalau udah seperti ini artinya sudah. Kalau artinya sudah itu berarti tinggal kita coba jalankan di terminalnya. Run code. Oke, sabar. Error guys. Oke, error. Sebentar ya, error guys. Ini kode secara keseluruhannya udah. Terus kita coba run ya. Nah, ini setelah di run, wait. Oke, udah benar. Kita pilih operasi. Pilih operasinya kenapa nggak ada titik 2? Misalnya pilih operasi 1. Masukkan jenis. Bentar, aku nggak suka kalau pilih operasinya nggak ada titik 2. Pilih operasi. Nah, kita run. Oke, pilih operasi. Aku pilih 1. Masukkan jenis sepatu, misalnya Nike. Oke, kita masukkan lagi. Ini biar deh. Kita masukkan lagi sampai 3 ya, karena sampai 3 karena batas maksimalnya itu 3. Kita pilih sepatu Jordan. Oke, terus kita pilih terakhir itu Puma aja deh. Nah, udah tuh. Ini udah kita cek ya. Lihat tumpukan sepatu. Oke, nih di sini udah ada Puma, Jordan sama Nike. Jadi udah 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan lagi? Kita masukkan sepatu ini, Tiger. Kita masukkan sepatu sport aja deh. Nah, dia akan tumpukan sepatu penuh. Jadi tidak bisa kita tambahkan, kecuali kalau misalnya kita mau kita cek jumlah sepatu dulu. Oke, cek jumlah sepatu, tumpukannya ada 3 katanya. Oke, kita coba keluarkan deh. Kita ambil oke, sepatu Puma diambil dari tumpukan. Kita ambil lagi. Nah, otomatis sudah diambil 2, berarti sisanya tinggal 1. Kita coba cek. Nah, hasilnya tinggal 1. Terus kalau mau keluar dari program itu tinggal artinya sudah keluar dari program. Begitu, jadi program tidak bisa dilanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah hasil output yang saya dapatkan dari penerapan tumpukan sepatu
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.